menyanggup-menyanggupan kami untuk berjalan, menyelesaikan semua rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak sanggup tanpa-Mu Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau yang beri kekuatan demi kekuatan setiap hari. Sanggupkan kami Bapa, dan semua rencana Tuhan di bumi ini semuanya jadi Bapa. Ada banyak jiwa-jiwa dikuatkan, ada banyak jiwa-jiwa yang terhilang, bisa Tuhan diselamatkan. Biar kami boleh menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Biar cahaya kami bersinar lebih lagi Tuhan. Pakai setiap kami, pakai setiap umat-Mu Tuhan di tempat ini, supaya membawa Tuhan api kegerakan di akhir zaman ini Tuhan. Biarlah dalam satu tempat gereja-Mu di tempat ini juga menjadi satu gereja yang militan, gereja yang on fire with Jesus, gereja yang selalu mengundang hadirat Tuhan di dalam rumah tangga setiap kami Bapa. Biar hanya nama Tuhan dipermuliakan dan orang lain melihat sungguh ada Tuhan dalam hidup kami, sehingga mereka mau datang dan memuliakan nama-Mu. Biar kami sebentar akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran-kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa, Kau yang berbicara lewat lidah bibir hamba-Mu. Roh Kudus yang menuntun apa yang Kau mau Tuhan pada akhir zaman ini Tuhan, sehingga kami tidak menjadi orang Kristen, jemaat Tuhan, atau pelayan-pelayan Tuhan yang santai-santai di akhir zaman ini. Biar kami terus Tuhan bergerak Tuhan, di mana Roh-Mu bergerak, di situ kami ada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Baru 10 orang. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Semangat saudaraku. Ini masih siang, belum ngantuk, belum malam maksud saya ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pak Jujung dan istri yang sudah mengundang saya. Mungkin kali ketiga mungkin ya, apa keempat ya kami melayani di tempat ini. Saya percaya ada pesan-pesan Tuhan untuk kita semua, termasuk saudara dan saya juga, supaya kita ini mengalami arahan tuntunannya. Di samping firman Tuhan, juga Tuhan itu seringkali berbicara ya di hati kita melalui setiap keadaan, melalui setiap kejadian, baik di dalam kejadian pribadi, rumah tangga, ya, mungkin dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam pelayanan, dalam komunitas, apapun yang saudara jalani sampai hari ini, pasti ada sesuatu yang Tuhan hendak berbicara, ya. Susah, senang, ikut Tuhan Yesus. Kayak saya kemarin belum lama dari Malaysia itu, ya senang aja, nikmatin aja saudara ya. Bersyukur aja diberi karunia, masih bisa jalan-jalan, masih bisa udah melayani keluarga, melayani cucu gitu ya. Puji nama Tuhan. Ya ada juga yang sebagian besar juga ada yang mengalami masalah, mengalami kesulitan. Ya, di satu sisi orang lagi ya udah enak, satu sisi, masih sulit banget, ya. Ya itu saudara, nikmati aja bersama Tuhan kalau saya bilang. Nggak usah ngiri, nggak usah lihat yang lain. Kamu lebih enak, kamu enak ya. Padahal nggak tahu kita udah puluhan tahun menderita, penuh air mata. Mungkin saatnya apa yang kita menabur dengan air mata sambil menabur benih. Sambil kita tabur benih doa, sambil kita tabur benih melayani jiwa-jiwa, ya kan? Suatu hari Tuhan akan menuai. Ya udahlah saatnya Bu Maria mungkin suruh Tuhan menikmati gitu ya. Jadi saya bilang Tuhan, saya udah nggak mau pusing masalah dunia ya. Memang masih ada, kita masih hidup di dunia loh, bukan kita di awan-awan, bukan. Kita masih napak di bumi, masih ada masalah, masih ada pergumulan, masih ada penderitaan, air mata, masih ada sakit penyakit. Tetapi kita menyingkapi semuanya itu bagaimana? Apakah kita sebagai anak Tuhan berdoa, Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan tolong ekonomi, Tuhan tolong anak saya. Banyak yang kita doakan saudaraku. Tetapi seringkali di balik semuanya itu,
Pernahkah saudara berpikir, Tuhan, dengan masalah ini Tuhan mau berbicara apa? Tuhan sedang mendidik saya apa? Tuhan sedang memproses hati saya apa? Ya, seringkali manusia pengen sekali cepat, udah dah, pengen cepat sembuh. Ayo panggillah mama Tuhan yang berkarunia untuk tumpang tangan, untuk tumpang kaki. Belum sembuh-sembuh juga. Ibaratnya saudara ya, bukan beneran tumpang kaki, enggak saudara. Waduh, ada hamba Tuhan ini, aduh berkarunia. Undang lagi, ini belum sembuh, ayo nih lagi. Jadi cari-cari hamba Tuhan, cari-cari orang, saudara. Bukan nggak boleh, tetapi saatnya kita mencari Tuhan sendiri. Saatnya kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia lagi, bukan mengandalkan hamba-hamba Tuhan lagi. Saatnya ayo kita cari Tuhan, karena Tuhan itu senang dicari, Tuhan itu senang bersembunyi. Ya, ada ayatnya. Ya, Tuhan itu senang untuk kita cari karena Dia suka bersembunyi. Seringkali manusia kalau diberi zona nyaman, keenakan, banyak uang, semua serba oke, tidak ada masalah, tidak ada sakit, tidak ada kekurangan uang, tidak ada beras juga, ya maksudnya beras penuh gitu ya. Wah, boro-boro cari Tuhan, ya. Seperti ada kemarin satu gambaran ya. Ada teman saya cerita. Nah, seringkali manusia tuh seperti ini. Nah, dia tuh lagi duduk gitu ya, dilemparin, ditimpukin batu kecil, nggak menoleh, ya. Ditimpukin batu yang sedang nggak menoleh juga, tapi pada saat ditimpuk batu besar, siapa nih nimpuk gua nih gitu ya. Itulah manusia ya, seringkali, aduh keindahan dunia ya, makan minum pakai, healing, ya, semua serba enak, serba oke, lupa. Tapi pada waktu masalah besar, masalah kecil belum berasa. Masih, itu mah bukan teguran Tuhan katanya gitu. Itu mah bukan apa-apalah. Dikasih lagi masalah, ini mah kebetulan deh gue lagi sial gitu. Bukan, tiba-tiba dikasih masalah yang lebih besar lagi, baru menjerit, baru cari Tuhan, baru stres, baru kelambakan gitu ya saudara. Seringkali manusia seperti itu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya kepekaan, ya, di mana kita dibentuk, diproses. Pada waktu kita percaya Yesus lahir baru, itu roh kita yang lahir baru, tetapi jiwa kita, hati kita belum beres, karakter kita masih ada yang busuk, masih ada yang iri, masih sering kepahitan, masih sombong. Udah susah miskin bisa sombong, bisa galak. Banyak saya temuin seperti itu. Ya banyak, galakan dia daripada kita loh saudara. Ya, banyak sekali orang-orang yang hatinya belum beres, seringkali bohong-bohong. Bohong dikit gak apa-apa lah, namanya juga ini Cimaria. Kita kalau gak bohong-bohong susah buat jualan, buat dagang katanya gitu. Tetapi kalau kita udah strict dalam kebenaran, kita jangan ngomong bohong, jangan dusta, lurus aja. Pasti Tuhan bela, pasti ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, itulah sedikit tipu-nipu, ya kan, sedikit bohong-bohong, itu sedang diluruskan dengan apa? Tidak ada cara lain daripada Tuhan. Dengan masalah, dengan penderitaan, dengan banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya saudara, jadi barang siapa ku kasihi, ku hajar, ku tegur supaya berbalik dan bertobat. Ya, udah dihajar habis-habisan, udah ditegur habis-habisan, tapi marah, nggak terima, pembenaran diri terus. Gua nggak salah, lu yang salah. Bisa nyalahin istri, nyalahin anak, nyalahin suami, nyalahin temen, nyalahin keadaan. Siapa saja bisa disalahin saudara. Itu namanya pembenaran diri. Seperti tembok yang tinggi, tidak mau koreksi diri, tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Itulah saudara, hatinya keras. Mau gak mau Tuhan hajar saudara. Kenapa? Enak-enakan dong kata iblis. Masa dia percaya Yesus masuk surga? Enggak bisa nih kata iblis. Dia jahat, dia pernah nipu, dia pernah berselingkuh, dia pernah berzina, dia pernah membunuh, mungkin hal yang lebih parah-parah lagi. Masuk penjara, ada teguran, ada didikan. Jadi jangan kira, wah kita berbuat salah nggak apa-apa lah, Tuhan ampunilah. Jadi seperti memanipulasi dengan kasih Tuhan ini.
Ya, enggak lah, Tuhan kita mah nggak mungkin. Dia mah penuh kasih, yang penting kita bertobat. Udah sekarang berbuat dosa aja. Saya juga ada dulu ya, satu bos saya, sekarang kita berbuat dosa aja, nanti di ujung hidup kita bertobat, katanya gitu. Saya bilang, mending kalau sempat bertobat, kalau tiba-tiba mati, saudara. Ada seperti itu ya, saudara. Makanya anak-anak Tuhan, didikan keras, puji Tuhan. Hajaran keras, puji Tuhan. Makanannya jangan susu lagi, makanan ringan, makanan keras Tuhan berikan. Ya, jadi terima hajaran, didikan, masalah. Coba di sini yang punya masalah angkat tangan dulu, yang punya masalah. Jadi nggak ada masalah nih, no problem kayak bayi. Ada ya masalah. Yang nggak punya masalah angkat tangan. Nggak ada juga. Berarti gimana? Yang punya masalah ada nih beberapa orang. Yang nggak punya masalah nggak angkat tangan juga. Berarti semua punya masalah, ya saudara. Jadi saya firman Tuhan pagi ini berbicara bukan tentang soal masalah ya, tetapi Tuhan minta kita ini sudah di ujung akhir zaman. Jangan lagi bayi-bayi rohani, jangan lagi hidup di dalam dosa, jangan lagi saudara dan saya itu punya karakter-karakter yang jahat, hati yang busuk. Ya, buang semua. Kalau mau pelepasan deh, udah cari hamba Tuhan, cari pendeta. Boleh Pak, saya tolong Pak, saya kayaknya terikat ini narkoba, ada terikat pornografi, ada terikat banyak hal. Minta pelepasan, doakan, dan juga harus membangun diri kita dalam doa firman. Ya, setiap hari kami di ministry kami ini lagi mobilisasi doa puasa. Mau ambil doa puasa Daniel, doa puasa Musa, doa puasa Tuhan Yesus. Ada yang makan sehari sekali. Ada nanti kita bulan depan masuk doa puasa Esther. Karena ada jenis-jenis setan yang tidak bisa diusir hanya dengan doa. Ada ikatan-ikatan belenggu dosa yang tidak bisa diusir, yang tidak bisa kita lepaskan hanya dengan doa. Kita nggak bisa, daging kita terikat. Tapi saatnya kita ambil doa puasa supaya roh kita kuat, ya, supaya belenggu-belenggu itu dilepaskan dan kita jadi pemenang di akhir zaman ini. Sehingga setelah kita kuat, setelah kita menang, iman kita ini semakin kokoh. Saya berjumpa di dalam pelayanan itu orang-orang yang mengalami masa-masa yang sukar banget. Kadang saya suka sedih ya kalau dia cerita. Banyak Tuhan bawa saya kepada orang-orang yang mengalami penderitaan, mengalami masalah, mengalami perceraian, mengalami ekonomi yang sulit, mengalami banyak hal ujian dalam kehidupan yang berat. Hampir ninggalin iman, hampir murtad, saudara. Itu apa? Itu ujian. Itu Tuhan gembleng. Itu Tuhan sedang latih imanmu. Kenapa? Karena Tuhan tahu masa di depan lebih berat. Dikatakan dalam firman, pada akhir zaman akan terjadi masa-masa yang sukar lagi, masa-masa yang berat, masa-masa penganiayaan, masa-masa penderitaan. Pahlawan pun akan menangis kalau bisa melewati hari itu, saudara. Jadi mau gak mau nih kita sebagai anak Tuhan, persiapkan diri kita sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Jangan diam, udahlah kita jadi Kristen cuma seminggu sekali ke gereja cukup. Tidak, saudara. Makanya Tuhan kasih masalah, penderitaan, ujian, sehingga kita cari Tuhan, gedur Tuhan dengan doa, gedur Tuhan dengan doa peperangan, karena ada kuasa-kuasa kegelapan di atas kita ini yang harus kita perangin. Jadi kita jadi pasukan-pasukan Tuhan yang kuat, yang militan. Ya saudara, amin. Amin, puji nama Tuhan. Kita baca di dalam firman Tuhan. Saya bacakan ya. Nah, nanti pada akhir zaman ini akan muncul antikris. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah banyak bangkit antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya saudara.
Jadi akan ada banyak antikristus yang tidak percaya Yesus Tuhan, itu antikristus, saudara. Kemarin terjadi perang antara Hamas dan juga Israel. Saya dikirimin teman-teman, ngeri, saya sampai takut, saudara. Dor dibunuh, digorok, rambutnya dijambak, langsung ditebas lehernya. Aduh Tuhan, saya sampai gak kuat lihatnya, saudara. Belum anak-anak juga langsung dibunuh, ibu-ibu juga, ibu tua. Aduh saudara, bagaimana kita sebagai orang Kristen? Ya, banyak antikris sudah berdiri. Mereka bahkan ada di kitab sucinya. Membunuh Yahudi, membunuh orang Kristen itu buat pahala bagi mereka. Ya ada ayatnya, saudara. Maka kita jangan heran. Dalam Yohanes 16 ayat 2 dan 3, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kita, membunuh anak-anak Tuhan, akan menyangka bahwa ia berbuat bakti buat Allah mereka. Karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Tuhan Yesus. Ya silakan. Ya di dalam Yohanes 16 ayat 2 dan 3. Ya bisa dibacakan ya. Yohanes 16 ayat 2 dan 3. Oke. Yohanes 16 ayat 2 sampai 3, demikian firman Tuhan. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Amin. Ya puji Tuhan, saudara. Firman Tuhan sudah menyatakan, firman Tuhan sudah kasih tahu bahwa mereka nanti akan membunuh siapa? Membunuh kita. Sementara ini yang sedang diperangi yaitu Israel secara jasmani. Karena mereka benci sama orang Yahudi. Dalangnya bukan manusianya, tapi iblis benci sama orang Yahudi. Karena Yesus lahir dari bangsa Yahudi, saudara. Mereka perangi kalau bisa lenyap Israel di muka bumi ini. Tapi firman Tuhan tetap ada sampai akhir zaman. Udah hampir 2000 tahun lalu Israel lenyap, dicerai-beraikan ke seluruh bumi. Tahun 1948 kumpul lagi jadi satu bangsa. Sudah habis 2000 tahun muncul lagi. Namanya bangsanya siapa? Israel lagi. Allah Abraham, Ishak, Yakub. Yakub itu dikasih nama Israel, saudara. Jadi perang ini akan terjadi karena sebagai salah satu tanda akhir zaman, kelaparan, gempa bumi di mana-mana. Kemarin baru di Maroko ribuan orang meninggal. Terakhir kemarin saya ketemu ada subscriber dari Sragen ya, datang ke Jakarta. Oh kalau kita welcome banget, ayo Pak, kita ajak makan, kita ajak ngobrol, kita doa, kita kuatkan rohnya. Bu, saya mimpi jam 3 pagi. Mimpi apa Pak? Itu tiba-tiba gedung pada goyang Bu katanya. Gempa Bu katanya. Wah ini benar bisa petanda dari Tuhan. Karena apa? Kamu mimpinya tengah malam. Kaget dia, dibangunkan dengan mimpi. Karena Tuhan seringkali berbicara lewat mimpi, seperti Yusuf ya, seperti Maria Yusuf juga suruh pergi ke Mesir, itu juga lewat mimpi dikasih tahu. Pada saat tertidurlah manusia itu lebih peka, mata roh telinga rohnya, saudara ya. Jadi kita harus lihat tuntunan yang spesifik itu lewat karunia-karunia yang Tuhan berikan. Ya saudara. Jadi kita tahu ini ada akhir zaman, perang segera dimulai, genderang perang sedang ditabuh, baik dari kuasa kegelapan maupun kuasa dari Tuhan. Karena malaikat perang kita Mikael itu mulai bergerak. Saya waktu itu ada satu konferensi ya, waktu itu di GBI yang di Dan Mogot, yang di atasnya Bang Lipo itu kan waktu itu ada gabungan gereja-gereja ya, saya ikut tuh. Waktu penyembahan dinaikkan itu, tiba-tiba alam rohnya terbuka. Ini mau lagi penyembahan, masuk hadirat Tuhan. Tiba-tiba saya dari jauh itu terdengar itu genderang perang, saudara. Duk. Waduh, bunyinya sampai menderu-deru gitu, kayak orang mau perang ya, kayak genderang lagi ditabuh. Gimana sih ya, saudara?
Waduh, saya bilang ini suara apa nih? Jadi ada dua suara. Di sini suaranya lagi penyembahan, di alam roh itu genderang perangnya itu memang masih jauh, tapi udah bersemangat itu kayak ditabuh drumnya itu ya, kayak drum bandnya gitu ya. Jadi saya ingetin semalam, saya sampai merinding lagi diingetin Tuhan. Inilah saatnya saudara, berjaga-jagalah dan berdoalah, karena waktu kesesakan itu lebih berat daripada sekarang. Sekarang udah mulai gampang lagi, oh ke mall, nggak usah masker, oh nggak usah inilah, semua mulai macet lagi, semua bisnis lancar lagi, semua akan kembali seperti sedia kala. Itu menurut orang yang bodoh, yang tidak berjaga-jaga dan berdoa. Padahal hari kesesakan itu hanya sedetik saja bisa terjadi lagi saudara. Apapun, oh kita mau perang jauh dah di Israel jauh, bisa digempur Indonesia juga saudara. Kemarin Menteri Pertahanan Israel bilang jangan ikut-ikutan ya Indonesia, bisa digempur roketnya tiba-tiba dari Israel ke sini, bisa loh saudara. Waduh, saya bilang ya, ini nanti perang akan terus mencakup seluruh dunia saudara. Bahkan membangkitkan, mereka merasa ini karena kita anak Tuhan harus persiapkan. Ya, karena mereka juga mempersiapkan diri mereka untuk apa? Untuk membunuh, mencuri, membunuh, membinasakan. Itu kuasa iblis. Semakin bergerak mereka juga semakin genderang perang mereka juga semakin menyala dengan ini. Ya, merasa waduh, bangkit kembalilah mereka untuk merasa dirinya hebat. Ya, hati-hati kita anak-anak Tuhan. Gimana? Baru dikasih masalah udah memble, dikasih masalah udah nangis-nangis, dikasih masalah udah lemes lagi rohnya, dikasih persoalan sedikit, aduh udah deh nggak mau ke gereja lagi deh, nggak mau doa lagi deh, aduh belum, itu masih kecil. Coba saudara kalau udah gorok di leher, kamu percaya Yesus apa tinggalkan imanmu, gimana itu hidup dan mati loh saudara. Jadi kita persiapkan masa-masa kesesakan, masa penganiayaan, masa antikris yang akan datang. Ini ada firman-Nya, sudah tertulis. Jarang sekali gereja bahas ini, bahasnya berkat, bahasnya nanti engkau menabur akan diberi. Ya, 30, 60, 100 kali lipat. Bahasnya mujizat, bukan anti mujizat. Saya juga senang, saya juga sering dapat mujizat. Tetapi ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Apa? Masa sukar, masa antikris, masa penganiayaan. Sekarang saudara cek roh saudara, apakah lagi lemas? Roh saudara, ya roh saudara loh, roh yang di dalam ini. Apakah masih bayi rohani, cepat ngambek, cepat kecewa, cepat sakit hati, ya, cepat sekali up and down, nggak tekun, nggak setia, nggak ada saat teduh, nggak ada baca firman, nggak ada doa, ya seminggu sekali ke gereja aja. Itu kita udah orang Kristen, nggak saudara, nggak bakal kuat. Kita aja bangun pagi cari makanan, mau bubur, ayam, bakmi, apa uduk. Nah, yang dicari udah makanan jasmani atau kopi, roti. Sedangkan kita bilang, roh kita dikasih makan nggak? Ya, kita sedang mobilisasi baca firman. Ada orang yang mental, nggak mau ikutan. Kenapa? Males, nggak tekun, nggak setia. Ya, ayo mobilisasi dirimu, upgrade roh kita dengan makanan roh, firman, pujian, penyembahan. Apalagi di sini namanya lembah pujian, saudara ya. Sini luar biasa pujiannya, naik sampai ke surga, saudara ya. Puji Tuhan. Karena 4 hal yang membuat orang Kristen bertumbuh: doa, pujian, penyembahan. Doa pun harus sertai puasa, tambahin doa, puasa, pujian, penyembahan, baca Alkitab, makanan roh, firman Tuhan, roti hidup. Yang keempat, melayani. Ya saudara, melayani di gereja, oke, melayani jiwa-jiwa, melayani tetangga, doakan yang sakit, mencari jiwa, bersaksi, itu melayani. Pada saat saya nggak kuat, harus melayani. Bu Maria, yuk kita besuk yuk. Aduh, lagi lemes li, lagi masalah li, lagi ada duit nih, gini, banyak alasan. Ayo dong, ayo. Iya deh. Doakan orang. Apalagi pas kita sakit, aduh lagi lemes, lagi pusing kepala nih. Masa kita doain orang sakit, sendiri aja lagi sakit. Masa kita datang doain orang sakit? Ya udah deh. Jadi tidak memperhitungkan diri sendiri ya, maksudnya tidak memusingkan diri sendiri. Ya udah, pergi sama teman besuk yang sakit.
Nggak lama saudara, kita udah doakan mereka, nyampe rumah, kok sakitnya hilang ya? Gitu ya. Sakitnya kita bisa hilang. Kita doain orang yang sakit dan mereka mengalami kekuatan dari Tuhan. Kita pulang rumah habis melayani jiwa-jiwa sembuh saudara. Itu Tuhan caranya ajaib, seringkali seperti itu. Ya, jangan kita ngalamin tubuh kita terus ya, egois, nggak pedulilah sama orang lain, yang penting diri kita udah cukup. Itu manusia egois, karena akhir zaman akan seperti itu saudaraku. Ya, ayo kita jangan egois, kita lebih lagi melihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Ada berita-berita apa, ada hal yang harus kita jalan, harus kita keluar. Beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan kita bisa menjadi saksi Tuhan. Puji nama Tuhan. Baca lagi di dalam Matius 10 ayat 39. Matius 10 ayat 39, demikian Tuhan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya, amin. Ya, pada akhir zaman ini orang seringkali tidak mau kehilangan nyawanya. Maunya di zona nyaman. Ya, maunya nggak pedulilah. Tapi Tuhan bilang, dikatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, gue nggak mau lah, gue mendingan ngumpet. Ya, atau pada saat kita cari aman, nah Tuhan bilang kok akan kehilangan nyawanya. Ya, tapi yang berani kehilangan nyawanya karena Tuhan akan memberikan nyawanya itu hidup yang kekal. Ya, seringkali manusia ini cari zona nyaman, ketakutan. Nah, seringkali ketakutan, khawatir itu dua hal yang iblis tebar. Ya, seringkali kayak kemarin lockdown, semua di rumah terus saudara, karena COVID katanya takut mati, banyak yang takut mati saudara. Tetapi ke gereja nggak mau ke gereja, tapi kalau ke pasar, kalau berdagang masih saudara, karena kalau nggak berdagang nggak makan saudara, takut mati. Tapi kalau ke gereja nggak mau ke gereja. Tapi ada juga gereja yang berani tetap buka waktu COVID. Saya melayani juga tuh gereja yang masih buka waktu COVID. Ada yang lockdown 2 tahun ada loh saudara. Tapi ada yang tetap buka terus, nggak tutup walaupun COVID. Ada juga saudara, berani mati. Kenapa? Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut sudah tidak ada lagi saudara. Orang Kristen yang sejati tidak takut pada kematian. Karena kematian tubuh ini hanya sementara. Kematian yang mengerikan itu, kematian rohanimu, itu kekal di neraka. Ya, hati-hati saudara. Akhir zaman ini, jangan sampai kita ini lebih mementingkan hal jasmani, perkara-perkara duniawi, terikat pada dunia, sehingga tidak ada kelepasan. Padahal Tuhan bilang, perkara-perkara yang tidak kelihatan itu yang engkau harus lebih lagi. Karena yang tidak kelihatan itu kekal. Yang kelihatan ini sementara, semua akan lenyap, akan binasa, akan habis. Tetapi yang tidak kelihatan itu kekal selama-lamanya. Ya saudara, jangan takut kehilangan nyawa. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, jangan takut memberitakan Injil, jangan takut kita untuk bersaksi dimanapun kita berada, tapi dengan hikmat Roh Kudus. Ya, jangan sosokan juga, dengan hikmat Roh Kudus bersaksi dimanapun kita berada. Kita baca lagi di dalam satu firman lagi, cuman ini ayatnya saya belum catat ya, saya baca sebentar aja ya. Satu ayat aja di Wahyu kayaknya. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke alam maut. Tuh. Ya, kita mempunyai darah anak domba, kita seringkali perjamuan kudus, kita disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Dia tergantung di atas kayu salib menebus dosa kita. Darah Yesus ada di dalam darah kita. Dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh karena darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian. Jadi saudara harus punya kesaksian hidupmu bersama Yesus. Apa saudara Kristen karena diajak saudara, jadi teman? Saya tadi pagi baru berenang dari Menara Doa.
Kita berenang, kita say hello, bisa-bisa nginjilin. Ada satu enci-enci, tapi masih Buddha. Ini, Ci, Kristen apa Buddha? Oh, saya Buddha. Oh, udah, kita ngobrol. Yang satu lagi, ada lagi enci-enci. Kita lagi berenang nih sama-sama. Kita ngobrol. Udah umur 68 tahun. Ci, Kristen? Iya, saya Kristen. Saya udah selesai berenang, saya diajak anak-anak ke gereja. Terus saya nggak tahu dia ngomong gini, Ci udah dibaptis belum? Oh belum. Udah 68 tahun nggak dibaptis, kayaknya nggak penting gitu. Yang penting udah diajak anak aja ke gereja. Ntar sore ke sini. Kemarin juga saya dari gereja, hari ini juga nanti ke gereja. Saya bilang, Ci, dibaptis, Ci. Saya bilang gitu. Tanda milik Kristus. Kalau nggak dibaptis itu, iblis masih bisa rebut jiwa kita. Jadi kita ayo dorong mereka untuk lebih dalam dengan Tuhan. Ayo terima baptisan, ikut Yesus lebih dalam. Ada kesaksian-kesaksian yang kita alami bersama Tuhan, minta. Kalau yang belum punya kesaksian dengan Tuhan, minta. Kalau enggak, engkau saudara gak akan kuat mengalami masalah. Baru masalah uang, baru masalah ekonomi, baru masalah sakit penyakit. Apapun saudara akan tinggalkan imanmu, tinggalkan gereja ini malah. Banyak seperti itu, banyak saudara. Karena gak tahan masalah hidup, masalah penderitaan. Banyak yang murtad, gak kuat, gak punya pondasi, gak punya dasar, gak punya kesaksian, gak punya pengalaman bersama Tuhan. Minta saudara, minta Tuhan. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau yang mengampuni dosaku. Minta pengalaman sehingga saudara punya kesaksian pribadi. Kesaksian itu menggores di hatimu, tidak akan pernah lupa seumur hidup. Tidak akan pernah lupa kehidupanmu bersama Tuhan, pengalamanmu bersama Tuhan, pertolonganmu bersama Tuhan, anugerah mujizat apapun tidak pernah akan saudara lupakan. Pada saat engkau mengalami sendiri, Tuhan nyata, Tuhan hidup, Tuhan ada, Tuhan menolong, Tuhan berbicara sampai hari ini. Tapi seringkali kita tidak punya waktu dengan Tuhan. Kita sibuk dengan kesibukan duniawi. Kita sibuk dengan ekonomi. Kita sibuk dengan apa yang kita makan, minum, pakai. Tapi pernahkah kita sediakan waktu untuk Tuhan? Pernahkah kita bangun pagi-pagi memuji, menyembah Tuhan? Bertanya, berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa? Karena Tuhan bilang kalau saudara tidak punya kesaksian, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak akan mengasihi nyawa mereka sampai ke alam maut. Jadi orang yang punya kesaksian dengan Yesus, karena darahnya itu yang kuat berbicara, tidak akan pernah dikatakan tidak akan pernah mengasihi nyawa mereka sampai ke alam maut. Kalau kita masih mengasihi diri kita masih takut kehilangan nyawa, kita masih penuh ketakutan dan kekhawatiran, itu berarti saudara kurang mengenal Tuhan dan saudara mengasihi dirimu sendiri. Ayo bangkit pada akhir zaman ini, bangkit generasi muda. Saya lihat di tempat ini banyak anak-anak muda, banyak ibu-ibu, bapak-bapak. Perkuatkan lagi roh saudara, kuat lagi dalam Tuhan. Masa depan 2004 masa yang sulit. Akan terjadi peperangan, akan terjadi kelaparan, akan terjadi bencana-bencana, akan terjadi lagi penyakit sampar yang semakin parah. Itu sudah banyak pendoa-pendoa kami yang melihat. Itu sudah banyak prediksi-prediksi dari presiden-presiden negara-negara pun akan terjadi kegoncangan. Saudara, apakah kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, udah nyaman aja, udah nggak mau peduli, nggak mau ada persiapan? Itu orang Kristen yang bodoh seperti 5 gadis yang bijaksana. Sediakan pelita, sediakan api. Yang bodoh nyala apinya tapi nggak ada minyak. Tidak pernah mengisi dengan cawan doa, cawan pujian penyembahan, cawan engkau melayani jiwa-jiwa, cawan puasamu. Isi. Kalau enggak terlambat saudara. Dan 5 gadis yang bijaksana ini dimintain sama yang bodoh, bagi dong minyaknya, bagi dong. Enggak, nanti enggak cukup, mending kamu beli. Disuruh beli.
Minyak disuruh beli, ibaratnya minyak disuruh beli ke pom bensin, kalau nggak mogok. Beli. Ayo saudara, jangan sampai terlambat, sampai pintu kemurahan Tuhan tertutup. Kita isi. Kalau kita aja, saya punya mobil ya, harus ada perjalanan jauh, kita harus tahu bensinnya sebagaimana, jangan sampai di tol mogok. Isi penuh, bensin saya isi penuh, saya mau keluar kota, mungkin ke Bandung, ke Jawa, isi penuh. Itol juga isi penuh. Nah, anak-anak Tuhan juga isi penuh saat ini, bukan masa-masa yang gampang. Mungkin khotbah ini keras saudara, tapi baik. Makanan keras itu baik. Jangan bubur terus, lapar gak kuat makan bubur terus. Coba saudara, makan bubur terus orang sakit saudara. Makanan keras, makanan sehat, makanan yang kuat, menguatkan roh kita. Dengan apa? Hajaran, tempaan, ya, mengalami penganiayaan. Engkau tidak salah, dipersalahkan. Engkau difitnah, engkau diadilin, engkau dizolimin, engkau tiba-tiba dimaki-maki. Nggak salah. Ya seperti Yesus, tidak bersalah, diludahi, dicambuk, dicaci maki, sampai tergantung di atas kayu salib. Kita akan nurut seperti Tuhan kita. Relakan diri kita untuk mengalami proses. Daging ini harus mati. Harusnya daging berontak, gua gak salah, lu yang salah. Ada juga yang salah tapi gak mau ngaku salah. Ada. Itulah tempaan hajaran Tuhan akan terus kepada kita anak-anak Tuhan yang dikasihi, supaya kita mempunyai hak penuh untuk masuk kerajaan Allah. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian ya, saya bacakan ya. Ini ada satu pendoa yang mengirim kepada saya. Puji nama Tuhan, Tuhan itu seringkali lingkupi saya dengan orang-orang yang on fire ya, yang punya karunia yang diberikan Tuhan itu, supaya kita ini ayo kegerakan ini menjadi pasukan Tuhan yang kuat gitu ya. Jangan lemah lagi. Ini saya tutup dengan satu WA chat yang dikirimkan kepada saya. Bu Maria, saya dapat sesuatu pesan dari Tuhan. Pada saat menyembah dalam mesbah keluarga pada pagi tanggal 15 Oktober 2023, Roh Tuhan memberikan penglihatan di mana ada sebuah gedung yang tinggi di salah satu kota besar di Indonesia. Dari dinding gedung itu keluar dan terbang seorang manusia yang berpakaian serba hitam seperti ninja. Dia terbang hendak menuju ke beberapa tempat, bahkan ke seluruh Indonesia. Saat berdoa itu saya bertanya kepada Tuhan, dalam hati saya, Tuhan ini apa? Lalu ada perkataan yang muncul di dalam hati saya, jihad. Muncul di hatinya ada perkataan jihad. Saudaraku, setan akan berusaha menebar virus kebencian di hati saudara sepupu kita dan terhadap seluruh umat Kristen di Indonesia, sehingga mereka akan berusaha menutup gereja-gereja, bahkan menganiaya gereja Tuhan. Virus kebencian itu akan membutakan mata mereka terhadap undang-undang yang melindungi minoritas. Jadi dia menyarankan saya masuk di dalam doa, ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya di Indonesia, masuk dalam doa, masukkan dalam daftar doamu. Saya juga semalam habis doa di menara, kita hancurkan semua roh-roh antikris yang mereka benci dengan orang Israel, benci sama orang Kristen. Tapi memang sudah tertulis akan ada seperti itu. Mereka membunuh seolah-olah membuat bakti untuk Tuhannya. Tetapi kita persiapkan diri kita untuk perangi mereka di alam roh, sehingga mereka berbalik dan bertobat, dibukakan mata roh mereka dan melihat
bahwa hanya ada jalan kebenaran dan hidup hanya melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri. Nanti saya bersama rekan-rekan sekerja Allah untuk mendoakan saudara yang lemah rohnya, yang mengalami masalah, yang mengalami tekanan hidup, ataupun rindu untuk rohnya kuat lagi, rohnya menyala-nyala lagi, kembali ada urapan baru. Nanti saya undang untuk maju ke depan. Nanti teman-teman saya akan mendoakan saudara. Kita naikkan satu pujian, mengikut Yesus keputusanku. Rendahin sedikit. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus walau sendiri, mengikut Yesus walau sendiri, mengikut Yesus walau sendiri, ku taikkan, ku taikkan. Saya dipertemukan dengan beberapa orang yang Tuhan kirimkan di dalam kehidupan saya. Dalam satu keluarga dia, hanya baru dia yang percaya Yesus. Hanya dia dalam seluruh kaum keluarganya yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betapa rindunya dia untuk seluruh keluarganya dimenangkan, diselamatkan. Dia berdoa, dia berpuasa, dia menangis. Bahkan dia bersaksi untuk orang tuanya, untuk adik-adiknya, untuk kokonya, untuk ipar-iparnya, untuk keponakan-keponakannya. Dia harus maju terus di depan. Walau sendiri dia maju, karena ada janji Tuhan. Satu orang diselamatkan dalam keluarga, seisi keluarga akan dimenangkan. Apakah diri kita sudah kuat? Apakah roh kita sedang lemah saat ini? Apakah engkau mengalami hantaman, benturan, masalah demi masalah dalam kehidupan? Baik ekonomikah, sakit penyakitkah, masalah-masalah dengan orang-orangkah? Biarlah itu semua tidak melemahkan imanmu. Masih ada mujizat Tuhan, masih ada terobosan, masih ada pemulihan demi pemulihan, masih ada mujizat yang Tuhan kerjakan sampai hari ini. Engkau harus alami Tuhan, alami Tuhan, alami Tuhan menjadi kesaksian dalam hidupmu. Mari saya undang saudara yang rindu saat ini untuk lebih lagi kuat di dalam rohmu. Aku tidak mau jadi Kristen-Kristen biasa, hanya agama, tapi mau mengikut Yesus, bersungguh-sungguh hati dengan Tuhan. Mari saudara jangan ragu, maju ke depan untuk didoakan. Nanti teman-teman kami saya panggilkan Yohana untuk nanti mendoakan jiwa-jiwa. Kuralabaya shikaralabaya sikaralabaya sikaralababa. Terus saudara ya, maju ke depan, saudara boleh maju ke depan.
Jangan nengok kiri kanan. Katakan, Tuhan, aku mau dapat jamaahku yang baru saat ini. Aku mau Tuhan rohmu kuat. Aku mau dipulihkan Tuhan. Aku mau lebih dalam dengan Tuhan. Aku mau mendapat impartasi kuasa rohmu saat ini Tuhan. Ya Allah, ya shikara la 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 ya shikara la 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 ya shikara la 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 la. Terus saudara, yes, shikara la shikara la 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 ya shikara la la ya shikara la 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 la. Ora la ya shikara de. Ora la kara la ya shikara de. Ora la ya shikara la 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 la. Bapak, kami berdoa untuk jemaat di tempat ini Bapak, menjadi jemaat yang on fire, menjadi jemaat yang militan, menjadi jemaat yang penuh kuasa Roh Kudus, menjadi jemaat yang menyala-nyala, menjadi jemaat yang kuat, yang dewasa, yang berjaga-jaga dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan pukul rahmat Tuhan turun di dalam nama Yesus. Turun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja. Yes, jamaah Tuhan, jamaah Yesus, jamaah Roh Kudus. Jiwa mereka, jiwa tubuh mereka Tuhan. Bekerjalah Tuhan. Biarlah kami kuat di dalam Engkau. Terus kami kuat di dalam Roh-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Roh-Mu terus bekerja sampai hari ini Bapa, mengurapi setiap kami ya Bapa. Dan percaya Engkau sendiri yang akan menjamah setiap anak-anak-Mu, gereja-Mu, bahkan hamba Tuhan Pak Jujung dan istri dan keluarganya, membawa jemaatnya untuk dewasa, untuk militan, untuk kuat, menjadi pasukan-pasukan yang kuat di akhir zaman, pasukan yang berjaga-jaga dan berdoa, pasukan yang penuh roh, penuh karunia, dan pasukan yang bersaksi menjangkau jiwa-jiwa boleh datang kepada Yesus. Dan biarlah kami terus maju, pantang mundur. Kami percaya Bapak, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, ya setiap masalah-masalah kehidupan kami boleh semakin menguatkan iman kami. Dan kami boleh dilatih supaya iman kami kokoh di dalam Engkau, sehingga kami didapati tekun, setia sampai garis akhir. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji nama